Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Struktur, selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dalam rangka membagi-bagi kisah struktur dalam ilmu teknik sipil. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sepenggal masalah struktur seperti berikut ini. Ya, saksikanlah dan tontonlah. Ya, saudara, dalam pertemuan ini saya akan membahas sedikit tentang titik berat. Jadi titik berat itu adalah merupakan salah satu komponen ilmu dasar untuk menganalisis bangunan-bangunan teknik sipil. Titik berat juga merupakan salah satu modal dasar buat engineer teknik sipil dalam melaksanakan tugas menganalisa bangunan-bangunan teknik sipil. Kita lihat apa yang dimaksud dengan titik berat. Jadi yang akan kita bahas adalah menghitung suatu titik berat benda tegar. Ya, tentu yang kita hitung itu adalah benda tegar, karena benda cair atau benda gas itu tidak dapat kita tentukan titik beratnya. Kira-kira yang kita maksud dengan titik berat, saya mengambil satu ilustrasi yang mudah dipahami, nampak di gambar paling atas sebelah kiri. Ini gambar pertama menunjukkan ini bukan titik berat, ya, karena tidak ada keseimbangan pada suatu balok yang terletak pada suatu peletakan. Yang dikatakan titik berat, gambarannya seperti ini. Yang gambar kedua, di mana suatu balok ya dalam peletakan itu menunjukkan suatu keseimbangan. Jadi yang tempat peletakan inilah ya di mana dia terletak ya, sehingga balok itu mencapai keseimbangan, itu yang kita katakan titik berat. Nah, di atas permukaan bumi ini, semua bangunan-bangunan itu dalam keadaan seimbang. Jadi yang bangunan yang dapat berdiri dengan kokoh itu dalam keadaan seimbang. Tentu tadi yang dikatakan ya sangat mempengaruhi ya. Untuk menganalisisnya kita harus memahami ya, sebagai komponen dasar adalah titik berat. Jadi untuk menganalisis bangunan-bangunan teknik sipil yang ada di permukaan bumi ini. Adapun definisi daripada titik berat. Titik berat ya terletak pada titik di mana resultan momen gaya dari setiap gaya gravitasi partikel berjumlah 0. Ketika momen gaya bekerja pada benda bernilai 0, hal ini menunjukkan benda dalam keadaan seimbang. Kemudian, titik berat juga dikatakan sebagai suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel terkonsentrasi pada titik ini. Maksudnya, kita lihat gambar yang sebelah kiri bawah, suatu benda, kalau ini kebetulan bendanya terbagi rata, ya, ini gaya gravitasi yang bekerja itu pada benda di sepanjang benda ini merata. Sepanjang benda ini merata. Kemudian yang dikatakan resultan gaya gravitasi, di sini saya beri tanda suatu gaya yang kita buat lebih besar dan warna merah di sini. Inilah resultan gaya. Dan resultan gaya ini akan selalu bekerja pada titik berat suatu benda. Nampak di sini? Resultan gaya bekerja pada titik berat. Ya, artinya resultan gaya mungkin dengan bahasa yang lebih gamblang saya mengatakan sebuah gaya yang dapat mewakili sejumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda dan bekerja pada titik berat. Jadi semua gaya-gaya yang bekerja pada benda ini dapat diwakili oleh satu buah gaya yang bekerja pada titik berat yang kita sebut dengan resultan. Nah, sebelah kanan ini paling ujung atas, ini benda tidak beraturan. Benda tidak beraturan. Ya, ini nampak beberapa gaya mewakili, ada 3 kalau di sini, dan akhirnya dapat diwakili oleh satu buah gaya yang kita katakan resultan. Ya. Kemudian nanti untuk menganalisis, kita bisa menggunakan apa yang dikatakan statis moment. Nanti penjelasan statis moment itu akan saya jelaskan pada
slide berikutnya, yaitu suatu benda. Ini juga suatu benda tidak beraturan, nampak dapat diwakili, kira-kira titik beratnya di sini, kalau letak di sini kedua belah bidang luasnya akan seimbang. Maka itu dapat diwakili oleh satu buah gaya yang bekerja pada titik berat, yang itu yang dikatakan dengan resultan gaya. Nah, hari ini kita akan membuktikan analisis dengan statis moment suatu luasan terhadap tabel. Ya, ini saya kutip suatu tabel. Tabel juga hasilnya dari analisis. Jadi kita kutip suatu tabel. Ini saya ambil untuk kali ini itu bidang parabola. Ini bidangnya parabola. Jadi parabola itu adalah kurva berpangkat 2. Ya, karena beban Q, ini beban terbagi rata, akan menghasilkan kurva. Bidang momennya adalah berbentuk persamaan bidang momennya berbentuk parabola. Ini ya. Kita cari di tabel ya yang berbentuk parabola. Ini tabel parabola ya, yang kita bisa mengambil tabel yang di bawah ini. Ini tabelnya. Ya, tabel ini nampak garis X di sini adalah titik berat. Ini membagi dua bahagian. Saya boleh mengatakan dua bahagian yang sama luasnya. Ya, yang sama luasnya, sehingga dibagi menjadi Y1 dan Y2 di sini. Y1 dan Y2 kita perbesar, nampak di sini. Ini di dalam tabel ya, di dalam tabel Y1 dan Y2. Bentuk setengah parabola ini kita akan buktikan ini ada bentuk setengah parabola daripada bidang momen beban terbagi rata. Kita coba analisis apakah hasilnya sama dengan yang di tabel ini. Nah, di tabel Y1 adalah besarnya adalah 5/8 kali H, di mana H adalah setinggi, di sini tinggi Y1 tambah Y2. Kemudian besarnya Y2 adalah 3/8 kali H. Kalau kita jumlahkan 3/8 tambah 5/8 adalah sama dengan 1 atau sama dengan H. Sebelum kita buktikan, kita melihat berbagai bidang gaya dalam. Ini kalau bendanya terbagi rata, suatu balok terbagi rata, maka bidang momennya persamaan bidang momen akan berbentuk parabola. Bagaimana kalau beban lainnya? Nah, nampak di sini kalau bebannya beban terpusat, ya biasa dikatakan beban P, maka bidang momennya akan berbentuk garis linear. Ini linear, ya. Di mana garis linear adalah kurva berpangkat 1. Sedangkan gaya lintang itu adalah satu garis saja. Jadi yang kita bahas sekarang adalah bidang momen. Jadi gaya lintang saya hanya tambahan penyajian. Kemudian untuk beban terbagi rata, bidang momennya persamaan bidang momen akan berbentuk kurva. Jadi nampak ya, yang kedua berbentuk kurva yang berpangkat 2 biasa disebut parabola atau kurva berpangkat 2. Sedangkan pada bahagian yang tidak ada beban terbagi rata, bidang momennya berbentuk linear. Nah, bidang gaya lintang kita lihat yang untuk beban terbagi rata itu akan berbentuk diagonal, ya, berbentuk diagonal. Sedangkan yang tidak ada beban terbagi rata bentuknya horizontal sama dengan gambar pertama. Nah, untuk gambar ketiga itu ada beban segitiga, ya, beban segitiga. Untuk beban segitiga, persamaan bidang momen ini garis persamaan kurvanya itu adalah kurva berpangkat 3. Ini kurva berpangkat 3 di mana bidang gaya lintangnya adalah merupakan kurva berpangkat 2 atau parabola. Jadi sekarang yang kita jadikan studi kasus atau sampel adalah kurva berpangkat 2 atau parabola karena bebannya beban terbagi rata. Untuk menentukan titik berat, ya tadi sudah saya katakan di awal, kita akan menggunakan metode statis moment.
ya, status moment. Kemudian menghitung luasannya itu dengan integrasi. Jadi di sini kita lihat suatu persamaan A kali X besar sama dengan integral X kali X kecil ya kali dA, atau sama dengan integral XY kali dx. Nah, yang formula ini kita katakan status moment. Nah, formula ini dari mana datangnya? Kita lihat gambar sini yang tulisan tangan ini, ya, yang tulisan tangan suatu benda. Ya, kebetulan dalam kasus ini kita ambil yang parabola. Ini yang parabola, di mana persamaan garisnya Y adalah fungsi daripada X. Kemudian parabola ini, karena kita menggunakan integral, kita akan memotong suatu irisan yang kecil, ya, yang kecil mendekati 0, itu yang kita sebut dengan diferensial X atau dx. Karena sangat kecil kita beri nama diferensial X atau dx. Kemudian tingginya adalah Y. Ini tingginya Y. Otomatis, ya, karena sangat kecil, kurva yang ada di ujung ini menjadi garis lurus, ya, atau horizontal. Maka luasan bidang kecil atau luasan irisan kita katakan diferensial A karena sangat kecil, dA. Kita beri simbol dA. Ya. Nah, status moment ini kita akan menyamakan momennya ke salah satu garis, ya, salah satu garis. Kita pilih di garis sini. Ini garisnya, di garis pas di titik nolnya kurva. Jarak antara dA, luasan irisan terkecil, ke garis yang akan kita tinjau, kita beri nama X kecil. Ya, kemudian jarak antara titik berat keseluruhan kurva, ya, keseluruhan kurva luasannya kita beri nama A, tidak tertulis di sini. Ya, harusnya ada tulisan ini A. Kita beri nama A. Jaraknya kita beri nama X besar. Ya, ini X besar. Nah, disinilah yang apabila A kali X, ya, luasan besar dikalikan dengan jaraknya ke sumbu Y yang kita tinjau, besarnya akan sama dengan luasan kecil dikalikan dengan jarak ke sumbu yang kita tinjau. Sekali lagi saya ulangi, luasan bidang besar parabola yang diwakili oleh resultan satu gaya yang bekerja pada titik beratnya dengan jarak X besar dikalikan dengan X besar, jadi A kali X besar di sini akan sama dengan integral. Jadi diberi integral karena ada luasan kecil, ya, karena ada diferensial. Adalah diferensial A dikalikan dengan X kecil. Maka AX besar sama dengan X kali dA, di mana, ya, persamaannya menjadi X kali Y kali dx, karena dA itu adalah Y kali dx. Jadi dA adalah Y kali dx. Maka AX menjadi integral X kali Y kali dx. Ini keterangan penjabaran rumusnya. C, letak centerline-nya pada titik berat. Nanti di titik berat ini ada C, harusnya ada C di sini. Kemudian AX momen keseluruhan luasan. Jadi luasan besar dikalikan dengan jarak X besar tadi, itu adalah AX. Kemudian dA luasan komponen sangat kecil, itu adalah luasan irisan yang tadi ini, yang irisan. Dan AX jumlah momen dan komponen luas yang kecil ini. Jadi A kali dengan X-nya. Jadi ada sigma daripada jumlah luasan yang kecil-kecil. Ya, itu dikatakan jumlah momen dan komponen luas. Kemudian di sini ada Y-nya. Kita akan melihat berapa besar Y pada contoh kasus yang kita tinjau. Ya, Y di sini gambar ini nampak Y adalah fungsi daripada X. Kita hitung berapa besarnya Y di sini. Nah, contoh beban terbagi rata yang kita ambil, bila kita karena untuk menghitung persamaan bidang momen, kita akan potong suatu titik, ya, potong suatu
titik kita beri suatu garis, ini garis potongannya di jarak X dari tumpuan A, jarak X, maka besarnya momen pada titik X ini ya bertepatan dengan garis X adalah besarnya RA dikali dengan X karena arahnya arahnya serak bawahnya. Nanti di sini ada serak bawah ya. Serak bawahnya tertarik, dia positif. Kemudian untuk resultan gaya yang terpotong ini bebannya adalah Q, panjang beban adalah X, maka resultan gayanya akan menjadi QX ya. Q, bebannya Q, dengan panjang beban adalah X, resultan gaya menjadi QX. Resultan gaya dikali dengan jaraknya. Kalau jaraknya tadi ini X, ini kan resultan gaya ini berada pada titik berat, berarti di setengah. Maka itu pengaruh titik berat itu selalu kita berhubungan dengan titik berat. Nah, artinya jarak antara QX dengan titik X itu adalah X per 2. Di sini X per 2. Maka karena RA besarnya adalah sama QL per 2, karena Q gaya total adalah W itu sama dengan QL, maka LA dan RC menerima setengah Q atau Q per 2. Maka Y, kita akan peroleh Y sama dengan MX sama dengan QL per 2 dikali jaraknya X, ini ketinggalan X-nya, QL per 2 kali X, dikurangi Q kali X per 2. Maka rumus hasil akhirnya adalah MX sama dengan QLX, ini ada kali X ya, QLX per 2 kurangi QX kuadrat per 2. Ya. Kita lihat di sini, ini adalah QLX per 2 kurangi QX kuadrat per 2. Ini hasil Y tadi. Ya, tapi sebelum sampai ke Y, kita akan melihat ini ada A-nya. Tadi ada A-nya. Ya. Ini A adalah luasan. Luasan di bawah persamaan garis atau luasan di bawah kurva. Untuk menghitung luasan di bawah kurva, ini ada rumus matematikanya bahwa kita ingin menghitung luasan ya di bawah suatu persamaan kurva di mana Y adalah fungsi daripada X. Dibatasi yang akan kita hitung dari A ke B. Maka luasan daripada yang di bawah kurva yang diarsir ini yang dibatasi oleh A dan B ya, jaraknya A dan B. L di sini adalah luasan merupakan fungsi daripada X. Jadi dan merupakan karena dia fungsi tentu ada integralnya. Jadi luasan adalah integral daripada fungsi fx atau integral dari y dx dibatasi oleh A dan B. Ini juga sama ya. Kita ingin menghitung AB di mana L adalah integral dari fungsi x dx dibatasi oleh A dan B. Nah, tadi kita sudah menghitung luasan, dapat menghitung luasan A, kemudian ini dapat menghitung Y-nya, ya, di mana Y tadi adalah QLX. Kita masukkan nilai Y, QLX per 2, kurangi QX kuadrat per 2, kali X, ini X-nya tadi, dikali X dx, ya. Dan batasannya adalah 0 sampai L per 2, kita lihat sini. Jadi ini yang akan kita hitung itu setengah parabola, di mana jarak keseluruhannya adalah L, sedangkan setengah daripada parabola adalah L per 2. Maka batasannya adalah 0 sampai L per 2. Kita beri batasan di integral ini. Jadi hasilnya adalah batasan 0 sampai L per 2, QLX kuadrat, karena QLX kali X per 2. Kemudian QX kuadrat dikali X lagi di sini, berarti QX pangkat 3, tetap per 2, dikalikan dengan DX. Kita jabarkan lagi, QLX setelah diintegralkan, ya, setelah diintegralkan, hasilnya akan menjadi QLX pangkat 3 per 6, ini integralnya, kurangi QX pangkat 4 per 8, nah, ini ada hasil integral, QLX pangkat 3 per 6, kurangi QX pangkat 4 per 8, batasnya adalah setengah L per 2 sampai 0, ya, L per 2 sampai 0. Kita isi nilai
X kita ganti dengan L per 2. Yang X pangkat 3, X-nya kita ganti L per 2. Di sini X pangkat 4, kita ganti X-nya dengan L per 2. Maka diperoleh hasilnya Q L per 2 kali L per 2 pangkat 3 kurangi Q per 8 dikali L per 2 pangkat 4. Nah, kita hitung hasil akhir ini ya. Hasil akhirnya kita hitung lagi dengan hasilnya adalah QL pangkat 4 per 48 kurangi QL pangkat 4 per 128. Jadi hasil akhirnya adalah 5 QL pangkat 4 per 384. Tadi integral dari A-nya kalau kita hitung, ya integral A hasilnya adalah QL pangkat 3 per 24. Jadi kalau nilai A ini kita ganti dengan QL pangkat 3 per 24, ya, kalikan dengan X akan sama dengan 5 QL pangkat 4 per 384. Sehingga didapatlah nilai X adalah 5 QL pangkat 4 kali 24 per 384 QL pangkat 4. Ini hasilnya X-nya. Nah, kemudian setelah kita kali, ini Q-nya hilang, L-nya hilang, ya. Kita kalikan. Q hilang, QL-nya hilang, ya. Tinggal L. Q-nya hilang, tinggal L. Karena L ini pangkat 4, ini pangkat 3. Tinggal L. Tinggal suatu bilangan kali X. Kali dengan L. Maka didapatlah bahwa X sama dengan 5 per 16 kali L. Ya. Apakah 5 per 16 kali L itu sudah sama dengan tabel? Ya. Tadi yang mau kita uji, ini tabelnya. Ya, maka kita lihat di sini bahwa X ini, kita lihat X di sini, ya. X ini akan sama dengan, kalau kita ambil setengah parabola, X ini akan sama dengan Y1. Ya, sama dengan Y1. Hasilnya adalah 5L per 16. Ya, 5L per 16 di sini. Ya. Kalau L-nya kita ambil setengah, ini setengah L. Ya, karena di dalam tabel setengah parabola yang kita hitung parabolanya penuh. Ini setengah parabola. Jadi boleh kita katakan 5L ya per 16 karena kali 2 ini setengah parabola kita kali 2 menjadi 5H per 8 ya, ada kali 2 jadi per 8 di mana H itu sama dengan setengah L di sini. Jadi H sama dengan setengah L. Ya. Nah, kita lihat di sini di tabel bahwa Y1 hasil akhirnya adalah sama dengan 5 per 8H. Ini juga 5 per 8H. Jadi terbukti dengan cara statis moment ini, terbukti hasil analisis kita sama dengan yang di tabel. Ya, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu.